Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Dan di dalam episode yang ketiga ini, kita akan belajar satu peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah gereja Tuhan. Di dalam sejarah perkembangan kekristenan, ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu kebangunan rohani yang pertama terjadi di Amerika Serikat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita bicara kebangunan rohani, anak-anak masih ingat nggak? Ini kota apa? Ya, nah ini kota yang sangat bagus sekali. Ini adalah kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel adalah ibu kota dari kerajaan Bizantium. Dan kota ini kota yang sangat terkenal, kota yang sangat besar, menjadi pusat perdagangan yang menyambungkan antara jalur sutra yang ada di Asia menuju ke Eropa. Maka kota ini adalah kota pusat perdagangan, menjadi pintu masuk dari barang-barang dagang yang dibawa dari Asia menuju Eropa. Tetapi waktu Eropa kian melemah di tahun 1400-an, kita sudah pernah belajar tentang hal ini. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Yang terjadi adalah Kesultanan Ottoman akhirnya merebut kota ini, membuat satu kesultanan yang sampai sekarang nanti disebut sebagai negara Turki sekarang. Dan di dalam kesultanan itu mereka membatasi, bahkan menutup jalur perdagangan Eropa dari Asia ke Eropa. Dan akhirnya ketika jalur perdagangan itu ditutup, ini membuat bangsa-bangsa di Eropa harus mencari jalur yang baru. Dan disinilah dimulai apa yang disebut sebagai penjelajahan samudra. Banyak orang-orang yang pergi waktu itu menjelajahi samudra. Salah satunya yang pertama kali pergi adalah Portugis. Ada orang-orang yang disebut namanya sebagai Vasco da Gama. Dia menjelajahi seluruh dunia ini, menjelajahi lautan ke arah timur, ke India, dan banyak orang-orang lain yang menjelajahi juga. Selain Portugis, ada juga orang dari Spanyol yang menjelajahinya. Dan salah satu yang paling terkenal dari orang dari Spanyol adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus tidak pergi ke timur, tetapi dia pergi ke barat. Dan nanti di sana dia menemukan satu benua yang disebut sebagai benua Amerika. Benua Amerika diambil bukan dari namanya dia, karena Christopher Columbus tidak ada nama Amerikanya sama sekali, tetapi benua Amerika diambil dari nama satu orang penjelajah yang pertama kali sampai ke benua itu. Christopher Columbus waktu itu tidak sampai menyentuh dataran Amerika waktu itu. Dia berhenti di kepulauannya yang bukan dataran Amerikanya, yang benua besarnya. Tetapi ada satu orang yang nyampe ke benua itu, dan akhirnya orang itu memberikan nama Amerika. Nama Amerika diambil dari nama seorang pelaut, seorang pelayar yang disebut sebagai Amerigo Vespucci. Dari kata Amerigo diambil jadi Amerika. Maka anak-anak sekalian, sejak saat itu mereka bertemu dengan benua baru ini. Mereka melihat ada tanah terbuka yang bisa memberikan mereka harapan untuk hidup lebih baik. Karena waktu itu kondisi di Eropa sudah cukup sumpek. Karena waktu itu kondisi di Eropa sudah cukup sulit. Pergumulannya banyak. Ada kelaparan, ada penyakit, ada pajak yang tinggi, ada peperangan, dan sebagainya. Maka akhirnya mereka berharap bisa pindah ke Amerika, dan mereka membuat kehidupan mereka bebas di sana. Maka Amerika disebut sebagai the free land, atau ada orang yang mengatakan New World, dunia yang baru. Dunia yang lama di mana? Di Eropa. Dunia yang baru di mana? Di Amerika. Karena itu adalah satu pengharapan yang baru. Sehingga perlahan-lahan orang-orang dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris, mereka mulai berlayar pergi ke Amerika, dan di sana mereka mulai membuat perkampungan yang disebut sebagai koloni. Koloni itu perkampungan-perkampungan kecil di mana orang-orang dari Eropa datang, mereka tinggal di situ, mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan tidak jarang dari mereka yang bertemu dengan suku asli. Ada suku-suku seperti suku Aztec dan suku yang lain ya, suku Inca di daerah Amerika Selatan. Dan juga ada suku-suku yang lain yang ada di Amerika. Maka mereka bertemu dengan suku-suku itu, mereka beradaptasi dan sebagainya. Terutama anak-anak sekalian, ketika beberapa kelompok Kristen di Inggris dianiaya oleh pemerintah.
Ada kelompok Kristen yang dianiaya. Seperti kita pernah bahas di dalam episode pertama, Charles I memihak kepada gereja Roma Katolik, sehingga akhirnya dia menganiaya orang-orang Protestan. Orang-orang Protestan yang menamakan dirinya sebagai Puritan, mereka mengatakan kami mau memurnikan gereja, tetapi mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka melarikan diri ke Amerika untuk mencari keamanan, mencari keselamatan. Karena mereka merasa gereja Inggris waktu itu sudah sangat dekat sekali dengan gereja Roma Katolik. Mereka berusaha untuk membersihkannya, tapi mereka tidak mampu. Sehingga akhirnya mereka pindah dan mereka membentuk gereja yang baru di Amerika. Maka mereka sebenarnya tidak mau pecahkan gereja. Orang Puritan tidak mau membuat gereja menjadi terpecah belah, tetapi mereka terpaksa mengungsi ke Amerika dan membentuk gereja yang baru di sana karena penganiayaan yang mereka hadapi di Inggris, di Eropa saat itu. Maka mereka punya kerinduan untuk kebebasan beragama. Mereka punya kerinduan untuk menentang pengaruh gereja Inggris yang saat itu dianggap gereja Roma Katolik. Dan mereka akhirnya membentuk gereja yang baru di sana. Tetapi gereja Amerika saat itu pun tidak bisa mempertahankan ajarannya. Awalnya orang-orang Puritan ini hidup di Amerika dengan sangat bersih, sangat murni. Kerohanian mereka begitu bagus, mereka hidup begitu saleh, mereka begitu mengasihi Tuhan dan sebagainya. Tapi lama-lama mulai masuk orang-orang dari negara lain, orang-orang dari kebudayaan yang lain, orang-orang dari pemikiran yang lain. Mereka mulai masuk sehingga akhirnya apa? Muncul kelompok-kelompok yang lain. Ada bukan hanya kelompok Puritan, tapi kelompok Anglikan pun mulai muncul dari gereja Inggris. Ada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Quaker, ada kelompok Anabaptis, ada kelompok ini, kelompok itu. Sehingga akhirnya ini mendorong mereka untuk mencari apa? Kebebasan. Kami pengen bebas, maka kami lari ke Amerika. Engkau pun pengen bebas, maka engkau datang ke Amerika kan? Berarti baik kami maupun engkau tidak boleh saling membatasi, karena kami semua pengen bebas datang ke Amerika. Sehingga akhirnya apa? Dan ini membuat gereja akhirnya kurang bisa menekankan doktrin yang kuat di dalam gereja mereka, karena banyak orang yang datang, banyak kebudayaan yang datang. Yang kedua adalah karena adanya kemajuan ekonomi dan perdagangan membuat terjadinya satu peningkatan kemakmuran. Perlahan-lahan koloni itu berkembang menjadi perkampungan yang besar, perkampungan yang maju, bahkan menjadi kota yang besar, jadi kota yang maju. Dan ketika ini menjadi kota yang besar, kota yang maju, berarti apa? Mereka punya kemakmuran meningkat, mereka punya kesenangan pun akhirnya meningkat. Dan ini membuat banyak orang lebih mementingkan kepentingan duniawi untuk mempertahankan ekonomi mereka. Jadi mereka berdagang. Ada orang yang berdagang terus pikirkan berdagang. Ada orang yang menjahit terus pikirkan menjahit. Ada orang jadi polisi terus pikirkan bagaimana menjadi polisi dan sebagainya. Mereka mempedulikan kepentingan duniawi. Perlahan-lahan agama mulai luntur. Perlahan-lahan pengaruh dari firman Tuhan mulai dikesampingkan. Kenapa? Gak sempat, saya sibuk, saya mesti datang ke sekolah mengajar, saya sibuk baca, gak sempat baca Alkitab. Saya sibuk, saya gak sempat untuk berdoa. Saya sibuk, saya tidak sempat lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Maka itu hal yang kedua. Kehidupan perkotaan membawa pemikiran-pemikiran semacam demikian. Yang ketiga adalah karena di Eropa mulai muncul pemikiran rasional, pemikiran yang praktis, pemikiran filsafat yang mulai muncul aliran pencerahan, ya, abad pencerahan, Enlightenment. Maka akhirnya pengaruh-pengaruh ini pun akhirnya masuk ke koloni-koloni Amerika, karena banyak orang-orang dari Eropa yang pindah ke Amerika. Sehingga pandangan disiplin mereka mulai ditinggalkan, mereka mulai lupa saat teduh, mereka mulai lupa baca Alkitab dan sebagainya. Dan ini membuat masyarakat Amerika akhirnya apa? Datang ke gereja hanya sebagai kewajiban. Saya datang ke gereja kenapa? Karena hari Minggu saya mesti ke gereja. Saya bernyanyi kenapa? Pendeta suruh saya bernyanyi. Saya berdoa kenapa? Pendeta pengen berdoa. Maka ini perlahan-lahan membuat mereka disebut sebagai lesu secara rohani, karena mereka mulai menggeser kecintaan mereka kepada Tuhan. Kondisi inilah yang akhirnya mulai membangkitkan banyak hamba Tuhan untuk setia re-evangelisasi, menginjili ulang ke berbagai daerah.
Orang Amerika sudah Kristen, Kristen. Orang Eropa sudah Kristen, Kristen. Tapi mereka bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka harus kembali diinjili supaya mereka menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Salah satunya adalah seorang bernama Jonathan Edwards. Ini orang yang sangat terkenal di dalam sejarah kekristenan. Anak-anak mesti ingat nama ini ya, Jonathan Edwards. Dia lahir di kota East Windsor di daerah Connecticut dari keluarga seorang pendeta. Dia di masa mudanya dia belajar di Yale. Padahal waktu itu dia belum menyentuh umur 13 tahun. Di tahun 1716. Dan dia lulus 4 tahun kemudian. Dan dia mendapat gelar master 3 tahun kemudian. Sejak kecil, Edwards adalah seorang yang tidak dapat menerima doktrin kedaulatan Allah. Dia gak suka. Dia tidak senang. Kalau Allah itu berdaulat, maka manusia tidak punya kebebasan buat dia. Kalau Allah itu berdaulat, maka manusia tidak punya pilihan buat dia. Maka dia gak suka dari kecil. Tetapi di tahun 1721 dia membaca 1 Timotius 1 ayat 17. Ya, anak-anak bisa baca ya. Ini 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Dari ayat ini membuat dia akhirnya bertobat kepada Tuhan. Dia akhirnya bisa menerima Allah itu berdaulat, Allah itu menguasai hidup dia, Allah itu memegang hidup dia, dan itu memberikan penghiburan yang besar bagi dia. Maka di tahun 1727, 6 tahun kemudian, dia memutuskan untuk melayani Tuhan di kota namanya Northampton. Di Northampton dia berjuang keras untuk belajar di sana, dia berjuang keras untuk melayani di sana, dan ketika pendeta dari gereja Northampton itu bernama Solomon Stoddard meninggal dunia, Edwards harus menjadi gembala di sana, harus jadi pendeta di sana, di salah satu gereja paling kaya di seluruh koloni yang ada di Amerika. Gereja yang paling mapan, gereja yang paling kaya, gereja yang paling besar di seluruh koloni di Amerika waktu itu. Edwards menjadi pemimpinnya. Nah, ini menjadi satu kekuatan bagi dia. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Tapi ini justru menjadi kesempatan bagi dia untuk membakar hati jemaat Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Dia berkhotbah sepenuh hati. Dia mengajak orang kembali kepada Tuhan, kembali cinta Tuhan. Jangan hanya pedulikan tentang dunia, jangan hanya pedulikan tentang mencari uang, tapi engkau harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Satu khotbah yang paling terkenal yang Edwards khotbahkan di gereja ini diberi judul Sinners in the Hand of an Angry God. Sekali lagi ya, Sinners in the Hand of an Angry God. Ini dituliskan atau dikhotbahkan di tahun 1741. Dia mengkhotbahkan hal ini ketika dia khotbah. Padahal dia khotbah waktu itu dengan suara yang menggelegar dan sebagainya. Dia berkhotbah. Perlahan-lahan satu persatu jemaat Tuhan menangis. Menangis, terus menangis. Mereka merasakan mereka begitu dosa, begitu jahat, begitu hina, begitu sering menyakiti hati Tuhan. Mereka terus menangis sampai akhirnya dia tidak sanggup untuk melanjutkan khotbahnya karena seluruh jemaat sudah menangis meraung-raung. Kenapa mereka menangis? Karena mereka mau bertobat kembali pada Tuhan. Bapak akan bacakan ya, salah satu kutipan dari khotbahnya mengatakan demikian. Murka Allah adalah seperti air bah yang dibendung untuk sementara waktu. Air bah itu makin lama makin bertambah, dan makin lama makin naik, sampai akhirnya meluap. Dan makin lama air bah itu dibendung, makin cepat dan makin dahsyat kehancurannya. Dan makin lama orang menunda-nunda pertobatannya, makin dahsyat kejatuhannya. Dan bahwa hal ini terjadi pada Anda semua yang berada di dalam ibadah ini, yang masih berada di dalam dosa-dosamu, adalah jelas bagi Anda yang mengetahui bahwa orang-orang yang belum bertobat tidak tertarik kepada Kristus, dan bahwa murka Allah sedang menggantung di atas mereka. Mereka dapat jatuh kapan saja ke dalam jurang maut yang dalam dan tidak berdasar. Anak-anak, itu salah satu kutipan khotbah dari Sinners in the Hand of an Angry God dari Jonathan Edwards. Khotbah itu menarik banyak orang untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Dia menekankan keselamatan bukan sekedar kita patuh pada ritual gereja, bukan. Keselamatan berbicara mengenai pengalaman pribadi saya dengan Kristus. Bagaimana saya menjalani kehidupan saya bersama Kristus.
Dan ini memunculkan kesadaran rohani yang tinggi dan meningkatkan moral yang kuat di tengah masyarakat. Orang yang menipu tidak lagi menipu. Orang yang suka berjudi tidak lagi berjudi. Orang yang suka membunuh tidak lagi membunuh. Orang yang suka berbohong tidak lagi berbohong. Orang-orang mulai kembali kepada Tuhan. Sayangnya 23 tahun kemudian, di tahun 1750, dia dipecat karena ada perbedaan pandangan tentang perjamuan kudus. Dia akhirnya pindah ke Stockbridge di Massachusetts. Dia di sana melayani sebagai misionaris bagi suku Indian Housatonic yang ada di sana. Dan tidak lama dia melayani di sana, karena di sana pun dia belajar untuk menulis. Salah satunya adalah buku yang sangat terkenal juga, The Freedom of the Will. Dia menulis di tahun 1754, ya, 4 tahun setelah dia melayani di suku Housatonic itu. Dan akhirnya di tahun 1758 dia meninggal karena ada percobaan. Waktu itu ada percobaan, siapa yang mau jadi sukarelawan untuk mencoba vaksin ini, vaksin obat cacar. Dan waktu itu di usia 54 tahun dia akhirnya maju menjadi sukarelawan. Tapi dia tidak selamat, dia akhirnya meninggal dunia. Anak-anak sekalian, maka kita lihat kebangunan rohani itu terjadi karena apa? Karena ada orang-orang yang mencintai Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup dia. Bukan hanya kita jalankan ritual ibadah, bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya kita baca firman Tuhan. Jalankan itu dalam hidupmu. Apa yang kau sudah pelajari di gereja, di dalam firman Tuhan, di dalam khotbah dari pendeta, di dalam ajaran dari guru sekolah minggu, engkau harus jalankan waktu engkau sekolah. Engkau harus jalankan waktu engkau bersama dengan keluargamu, bersama dengan teman-temanmu. Dikatakan jangan berbohong, engkau tidak boleh berbohong. Jangan menipu, engkau tidak boleh menipu. Harus mengasihi samamu, engkau tidak boleh dendam kepada mereka. Itu harus dijalankan, baru terjadi kebangunan rohani. Maka anak-anak sekalian, hari ini kita belajar. Bukan hanya firman Tuhan yang kita pelajari menjadi dasar pijakan kita. Bukan hanya puji-pujian yang indah kepada Tuhan menjadi ekspresi kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita harus menjalankan firman, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, menjalankan firman. Bagaimana Tuhan memimpin kau dan mendorong kau menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Sampai di sini anak-anak sekalian, histori kita hari ini. Dan di episode selanjutnya, anak-anak lihat ini bangunan gereja apa. Nah, nanti kita akan lihat ya, bagaimana gereja ini dibentuk dan apa signifikansi dari gereja yang ada di sebelah Bapak ini. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.